Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membangun ibadah berayat. Di masa new normal kali ini kita masih bersama-sama akan melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Prasetyawan. Mari kita bersama-sama sebelum memulai ibadah ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami aturkan kepada Engkau Tuhan pada saat ini. Jika kami bersama-sama sudah hadir di dalam ibadah ini, kami bersama-sama berkumpul untuk mengagungkan dan terlebih mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama menyerahkan diri sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, terlebih kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menaungi kami, sehingga di dalam kami membangun ibadah pada saat ini, kami bersama-sama bisa mendapatkan apa yang sungguh kami harapkan yang dari Engkau Tuhan, berupa firman-Mu yang bisa menyirami hati kami. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir nanti hanya ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15. Kita akan nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Berhimpun semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan serta anak-anakku, mari kita bersama-sama berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita bersama-sama terima pada saat ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan pada saat ini. Kami boleh datang kepadamu kembali ya Bapa. Kami bersama-sama sungguh rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran yang dari Engkau. Maka Tuhan, kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Engkau. Kiranya Tuhan Kau bersihkan hati kami, sehingga kami boleh mendengar sabda kebenaran yang dari Engkau saja. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saat ini bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini kita terima melalui Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 dan 9. Injil Yohanes pasal 14
ayat 8 dan 9 yang demikian. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia dalam membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Bersama untuk saling mengenal, itu menjadi tema atau judul renungan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, rasa-rasanya sekarang ini dunia memang terbalik. Dulu sebelum ada media sosial, internet, dan segala macamnya, kita hanya mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, saudara. Kalaupun mengenal orang yang jauh, pasti hanya beberapa saja. Namun berbeda dengan sekarang. Internet, media sosial membuat kita begitu banyak mengenal orang lain dari tempat yang jauh dari kita. Bahkan kita lebih mengenal mereka yang jauh daripada orang-orang yang ada di dekat kita, bahkan anggota keluarga kita sendiri. Kita mungkin lebih mengenal hobinya keluarga Ruben Onsu daripada hobinya anak atau cucu kita. Atau kita lebih tahu kabarnya keluarga Baim Wong daripada kabar orang tua kita sendiri. Sungguh dunia terbalik. Kita mengenal yang jauh, tapi tidak dengan yang dekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini adalah bagian dari perikop tentang rumah Bapa, yang mana memberi penegasan akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang adalah Bapa sendiri. Ia akan pergi untuk mempersiapkan tempat bagi umat beriman yang suatu saat nanti akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Harapannya para murid yang selama ini bersama-sama dengannya dan telah beroleh pengajarannya sudah paham tentang itu, tentang apa yang akan terjadi. Bertahunan mereka bersama Tuhan Yesus, mestinya mereka sudah mengenal betul siapa Yesus dan tugas yang diembannya. Namun dalam bacaan kita saat ini yang terjadi adalah sebaliknya. Kata-kata dari Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Filipus menunjukkan kekecewaan dari Tuhan Yesus. Sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Itu jawaban Tuhan Yesus ketika Filipus bertanya untuk supaya bisa mengenal Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengalaman Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ini mengingatkan kita bahwa kebersamaan yang terjadi tidak serta-merta membuat orang saling mengenal satu dengan yang lain. Begitu juga dengan kehidupan berkeluarga. Tidak peduli seberapa sering pun kita bertemu, namun kalau kita tidak mau memberi diri, kita tidak mau memberi hati untuk mengenal dengan sungguh-sungguh, maka orang-orang di sekitar kita tetap bagaikan orang asing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali ketika kita ngefans atau tertarik
dengan seorang idola, maka kita akan mencari tahu banyak hal tentang idola kita. Dari mulai hobinya, lalu kesukaannya apa, keluarganya, dan sebagainya. Kita memberi waktu khusus untuk mencari informasi itu semua. Belum lagi kalau muncul di TV, wah, kita akan duduk dengan manis menyaksikan sampai selesainya acara dari idola kita itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, kalau dengan artis idola saja kita bisa seperti itu, mestinya dengan anggota keluarga kita sendiri, kita jauh lebih bisa mengenal mereka, lebih banyak meluangkan waktu, juga perhatian, dan khususnya hati kita. Jangan sampai tinggal serumah, namun kita hanya bicara seperlunya. Apalagi untuk generasi muda dan anak-anak yang sudah kecanduan game. Wah, ini oke lah, kalau di antara saudara-saudara semua ada yang ingin jadi gamers profesional dan mau menghasilkan uang dari sana, dari ngegame, tidak apa-apa. Tapi juga harus ingat bahwa keluarga itu penting. Jadi tetap beri waktu untuk keluarga kita. Ngobrol dengan orang tua, sekedar makan bersama, atau jagongan di dapur sambil kita bakar-bakar singkong atau jagung. Jangan 1 kali 24 jam itu kita hanya mengurung diri di kamar saja, ngegame sepuasnya sampai-sampai seperti orang asing di rumah sendiri. Juga untuk Bapak Ibu juga demikian. Sekarang kabarnya FB atau Facebook itu yang banyak aktif bukan anak-anak atau anak muda, namun orang dewasa. Bolehlah kita memakai Facebook, namun jangan waktu kita habis hanya untuk menulis komentar di Facebook, memberi perhatian kepada orang yang memposting. Kita pencet like, kita pencet tanda hati, tanda perhatian berkali-kali di postingan orang lain. Namun anak-anak kita sendiri tidak kita beri perhatian. Padahal mestinya justru anak-anak kita yang harus mendapat perhatian lebih dari kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua diajak untuk saling mengenal dengan baik, khususnya di bulan keluarga ini. Kita mencoba semakin mengenal anggota keluarga kita. Kita cari tahu hal-hal apa yang selama ini mungkin belum kita tahu dari mereka, dengan cara kita memberi waktu yang lebih untuk bersama, untuk berdiskusi, ngobrol. Saya pribadi juga sangat tidak sempurna. Banyak kali lalai dengan tanggung jawab, perhatian, dan sebagainya. Namun saat ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, yaitu untuk bergerak bersama-sama, mengenal dengan baik, dengan lebih dalam lagi keluarga kita. Untuk itu, selamat memberi waktu, selamat saling mengenal, saling ngobrol, dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memampukan saudara-saudara untuk beroleh kebahagiaan di tengah keluarga masing-masing. Amin. Tuhan sudah begitu banyak memberkati kehidupan kita. Maka pada saat ini kita bersama-sama patutlah mempersembahkan berkat-berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan yang
dibarengi dengan menyanyi menggunakan kidung jemaat nomor 289. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kembali kepada Engkau pada saat ini ya Tuhan. Kami bersama-sama akan menaikkan syafaat kami. Yang pertama kami berdoa buat gereja dan pelayanannya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam kami bersama-sama boleh bergereja. Terlebih di dalam kami bersama-sama membangun setiap ibadah-ibadah yang ada. Kami berserah kepada Engkau senantiasa Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai senantiasa. Kami juga mengucap syukur di dalam tumbuh kembang gereja kami yang ada di Pasamuan Cangkring ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa pimpin dan sertai. Kami juga serahkan buat Bapak Pendeta, Bapak David Prastiawan di dalam menjalankan akan pelayanan-pelayanannya yang ada di gereja kami. Tuhan kiranya tuntun dan sertai senantiasa di dalam pelayanannya. Berikan kesehatan senantiasa. Kami juga serahkan buat penatua diaken di dalam membantu pelayanan yang ada. Ya Bapa, kami serahkan juga buat seluruh jemaat-Mu yang ada di Pasamuan Cangkring. Tuhan kiranya Engkau senantiasa sertai, Engkau senantiasa berkati Tuhan di dalam setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau percayakan kepada saudara-saudara kami. Tuhan kiranya Engkau senantiasa pimpin keluarga demi keluarga juga. Ya Tuhan, kami juga serahkan buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami serahkan mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi di dalam menjalankan akan semua pekerjaan-pekerjaannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa pimpin dan sertai ya Bapa di dalam pemerintahan kami, menjalankan segala kegiatan-kegiatannya di dalam pemerintahannya. Kami serahkan mulai dari pucuk pimpinan sampai di pemerintahan paling bawah. Tuhan kiranya Engkau pimpin dan sertai senantiasa. Terlebih Bapa, di dalam pemerintahan kami yang pada saat ini memasuki masa new normal, Tuhan kiranya Engkau senantiasa pimpin dan sertai di dalam menjalankan pemerintahan ini. Tuhan, kami pada saat ini juga menyerahkan Bapa buat anak-anak kami yang pada saat ini akan mengakhiri masa liburannya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dan sertai buat anak-anak kami
yang di dalam pembelajarannya naik ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kiranya Engkau sertai dan pimpin di dalam masa pembelajarannya di masa new normal ini. Kami serahkan juga anak-anak kami yang masuk di dalam pembelajaran di tingkat tinggi, di perkuliahan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa sertai dan pimpin. Jika pada nanti punya lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang di rumah, Tuhan, kiranya Engkau senantiasa sertai di dalam pergaulannya di tempat yang lain. Ya Tuhan, kami serahkan buat anak-anak yang masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai senantiasa. Berikan kepintaran, kepandaian kepada anak-anak kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Dan pada saat ini pula Tuhan, di dalam kami bersama-sama membangun ibadah, kami sudah menyerahkan sedikit berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami berupa kepingan rupiah. Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan persembahan ini, dan Engkau kiranya jadikan persembahan ini menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini pula di dalam kami membangun ibadah ini, kami akan mengakhiri dan kami bersama-sama akan menyerahkan diri kami kepada Engkau buat kehidupan kami yang akan kami jalani. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai di dalam kami menjalani kehidupan ini selanjutnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, permohonan-permohonan ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dan kita akan tutup bersama dengan menyanyi menggunakan Kidung Jemaat nomor 406. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku.